Baiklah, sebelum memulai, marilah kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Yuk. untuk kelompok 1 memanfaatkan hasil PPT-nya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Lihat. Yap. Kemungkinan screen ampun kula. Screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Ibu Lestaria MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Umum dan juga teman-teman semua. Di sini saya Hamidah selaku moderator dari kelompok 1 akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya yang pertama Albaina, kedua keempat Hidayatullah dan yang kelima Nur Haikal. Baik, untuk singkat waktu langsung saja kepada penyajian materi yang akan dipresentasikan oleh itu saya memberikan kesempatan kepada kenapa suaranya melenceng? Mulai aja. Siapa ya yang pertama? Aku Kakak Arbaina. Ikamja, Rida kakaknya. Mulai aja langsung. Ada bagus juga tuh. Kami yang bantu. Baiklah, terima kasih kepada semua teman-teman, kepada yang terhormat Ibu Lestaria. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang saya dari Pemakala dari kelompok pertama, cabang-cabang filsafat pendidikan hukum, ilmu, politik, dan agama. Oke, filsafat pendidikan. Adapun filsafat pendidikan adalah salah satu dari cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat pendidikan bahwa semua aktivitas pendidikan merupakan objek yang penting dikaji. Secara khusus, ruang lingkup filsafat pendidik biasanya membahas wacana filosofis pendidik seperti 1. Merumuskan esensi pendidikan. 2. Merumuskan dengan filosofis makna mendasar manusia yang terjun dalam proses pendidikan. 3. Merumuskan dengan filosofis korelasi antara filsafat seperti filsafat pendidikan, filsafat agama, dan filsafat kebudayaan. Oke. Yang keempat, merumuskan hubungan antara filsafat terhadap ideologi negara, filsafat pendidikan terhadap kebijakan pendidikan. Yang 5, merumuskan hubungan antara kajian filsafat terhadap filsafat pendidikan serta implementasinya dalam teori pendidikan. Yang keenam, merumuskan format nilai seperti perspektif dari etika dan normal sebagai muatan pendidik yang merupakan visi dan misi pendidikan. Filsafat hukum. Berbicara tentang filsafat hukum, erat kaitannya dengan perkembangan zaman dan budaya. Filsafat hukum, khususnya mereka yang mengkaji histori filsafat barat, filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum itu secara filosofis. Oleh sebab itu, objek kajian filsafat hukum adalah
hukum itu sendiri. Filsafat hukum pada klarifikasinya justru tidak dikategorikan sebagai cabang dari ilmu hukum, melainkan sebagai dari suatu teori hukum atau yang populer disebut disiplin hukum. Selanjutnya, teori hukum tentu berbeda dengan filsafat hukum sebab secara prinsip kebudayaan berangkat dari orientasi pijakan yang berbeda. Selanjutnya ada filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah telaah filsafat yang hendaknya menjawab permasalahan mengenai substansi dan hakikat ilmu yang dikaji dari aspek ontologis, aspek epistemologis, serta pandangan aksiologisnya. Filsafat ilmu adalah suatu eksplorasi kritis terkait pemikiran yang ilmiah. Filsafat ilmu merupakan pengembangan atau pembanding argumentasi masa lampau, argumen masa sekarang yang didukung oleh berbagai bukti dan pendekatan ilmiah. Selanjutnya ada filsafat politik. Filsafat politik adalah filsafat mengenai bagaimana suatu kehidupan bersama dikelola. Permasalahan kehidupan tersebut meliputi tata politik seperti bentuk negara, format pengaturan pajak, dan memformat dinamika ekonomi. Seorang filsuf politik ingin merumuskan fondasi dasar yang menjadi prinsip dari suatu model negara tertentu. Ia juga kerap menyatakan dengan tegas bahwa masyarakat, siapapun mereka, memiliki hak mutlak yang tidak boleh dianggap sebagai mata keberadaannya. Selanjutnya ada filsafat agama. Filsafat agama merupakan cabang filsafat yang membahas agama, mengkaji objek renungan. Dalam konteks ini, filsafat agama dipisahkan dari berbagai ilmu yang turun mempelajari agama sebagai kajian antropologi, budaya, psikologi agama, dan sosiologi agama. Khasnya, kajian itu merupakan argumentasi pemilikan yang bersifat deskriptif. Berbeda dengan kajian deskriptif, filsafat agama menyentuh konsep agama secara totalitas. Filsafat agama mengeksplorasi logika, macam teori pengetahuan secara mengkaji wilayah metafisika agama. Itu berarti filsafat agama dipelajari oleh segenap manusia yang hendak memahami agamanya secara lebih maksimal. Objek serta multitafsir dalam perspektif yang lebih luas. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan makalah dari kami sebagai kelompok 1. Selanjutnya yang mau bertanya silakan atau mau dilanjutkan ke kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang telah mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu, saya akhiri diskusi dari kelompok kami ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak. Sekian dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok 1. Selanjutnya kita akan melihat presentasi dari kelompok